Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam ibadah awal bulan Agustus. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami agungkan, kami muliakan dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan, pertolongan-Mu hari lepas ke sehari yang sudah kami lewati. Dan kami mengucap syukur 1 bulan lamanya kami melalui segala aktivitas yang Kau percayakan kepada kami. Apabila kami berhasil melewatinya, bukan karena kami gagah, kami kuat, melainkan karena Roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Hamba mohon berkat penyertaan-Mu turun atas kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah ini jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita adalah anak-anak pemenang, amin. Haleluya. Kita boleh mengucap syukur karena Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menembus dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya berdosa boleh dimenangkan. Kita boleh menjadi anak-anak Allah oleh darah anak domba. Haleluya. Dan
Kami naikkan syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami naikkan syukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masuk di dalam lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Bila kami di dalam kehidupan kami boleh senantiasa meninggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mari kita agungkan Dia. Kita sembah Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Ku bersyukur Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kembali Engkau anugerahkan waktu dan kesempatan untuk kami boleh hadir dalam ibadah setelah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya firman Allah diberitakan dari atas mimbar ini. Hamba mohon urapan berkat-Mu baik kepada hamba dalam segala persiapan maupun saudara-saudara seiman hamba yang boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Allah dari awal sampai akhir di dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Esra pasal 7 ayat 10. Hanya satu ayat saja, ini teks bukan konteks ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi, Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa Esra ini? Esra ini adalah pelopor dari ahli Taurat dalam perjanjian baru. Tetapi itu dimulai kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus datang sebagai manusia. Nah, Esra ini pemimpin, salah satu pemimpin yang membawa tim yang kembali ke homeland, ke tanah air. Nah, Esra ini dipanggil, diproses oleh Allah. Untuk apa ini? Dia mempunyai niatan baik, punya kebulatan tekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kemudian mengajarkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel mengenal betul-betul hukum Taurat yang pernah diterima oleh Musa. Kemudian diajarkan kepada bangsanya. Tapi kemudian kita melihat di dalam sejarah keselamatan. Itu bangsa Israel tidak setia. Alias tidak taat kepada perintah atau hukum Taurat yang Tuhan berikan ini. Mereka kemudian melanggar firman Allah, menikah dengan segala suku bangsa kafir yang ada di sekitarnya. Bahkan bukan saja menikah, mereka terbawa arus. Kemudian mereka menyembah kepada berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kitab Esra begitu penting bagi kita sekalian yang hidup pada zaman anugerah ini. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian hal apa yang kita bisa dapatkan dari teks ini, yaitu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa pada waktu Esra kembali dari pembuangan, nah kemudian dikatakan bahwa kerajaan Babel itu kemudian tumbang, muncul kerajaan Persia. Sampai kemudian Allah sendiri katakan kepada Raja Kores itu, ini hambaku. Padahal kita tahu bahwa mereka itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi Allah katakan hambaku. Saudara-saudara, setiap orang yang katakan berbuat baik, bukan berbuat kejahatan, care kepada anak-anak Tuhan, maka ia akan oleh Tuhan katakan hambaku. Walaupun belum tentu dia menerima kepastian keselamatan. Ya, Bapak Presiden kita Jokowi kan dia seorang Muslim. Dia berbuat banyak kebaikan. Oh puji Tuhan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, infrastruktur di Indonesia dibangun. Wah, saya kagum kepada beliau. Maka Allah juga bisa katakan hambaku Presiden Jokowi ini.
Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal apa yang dapat saya pesankan kepada saudara-saudara sekalian melalui teks tersebut di atas? Yang pertama, poin pertama, yaitu jati diri atau dulu disebut identitas, ya. Jati diri. Apa ini? Sebagai umat Allah, Ezra lahir dan besar di tanah asing di utara. Ya, setelah kerajaan Babilonia tumbang, itu kemudian muncul kerajaan Persia. Namun ia ingat akan jati dirinya, dari mana ia berasal dan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sekarang. Oleh karena itu Ezra hidup belajar bersyukur kehadirat Allah. Kalau dalam ayat tadi, ayat-ayat sebelumnya, bahwa Ezra ini mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa ia dipanggil oleh Allah, diproses, dilengkapi dengan kebenaran firman Allah dan diutus. Untuk apa? Menjadi God's instrument, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaannya. Dari sekian bangsa-bangsa yang ada, Israel mendapat privilege, hak istimewa, menjadi umat Allah. Bukan karena tinggi budayanya, bukan karena jago perang. Oh tidak sama sekali. Ya, sama, Israel ada plus minusnya. Tetapi kalau Israel dikatakan menjadi umat Allah, itu anugerah yang Tuhan berikan. Bukan karena kelebihan-kelebihannya. Bukan. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Ezra mempunyai jati diri sebagai umat Allah yang terbuang. Umat Allah yang nenek moyangnya tidak taat kepada kebenaran firman Allah, akhirnya dibuang ke utara. Tetapi janji Tuhan 70 tahun kemudian akan kembali. Di mana Nabi Yehezkiel? Di mana Nabi Daniel? Kemungkinan sudah meninggal dunia mereka. Karena tidak diceritakan lagi dalam kitab Ezra maupun Nehemia. Ya. Oleh karena itu Ezra belajar bersyukur kehadirat Allah untuk statusnya. Bapak ibu saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini bukan umat Tuhan sebelumnya. Kita ini orang berdosa. Celaka kita betul-betul. Kalau kemudian kita meninggal dunia tanpa mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu dalam Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3 katakan demikian. Filipi 1 ayat 3 ini pengakuan Rasul Paulus. Apa yang dia katakan? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Rasul Paulus, dia pernah mampir di beberapa desa, kota, di beberapa gereja. Maka pada waktu saat ia menulis surat Filipi, dia ada di dalam penjara, bukan ada di hotel atau di rumah mewah, rumah besar, bukan. Melainkan ada dalam penjara. Tapi di dalam suratnya dia katakan, aku mengucap syukur setiap kali di dalam doa itu mengingat kepada saudara-saudara seiman. Di mana ia pernah hadir, di mana ia pernah melayani, di mana ia pernah bertemu. Puji Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian kita juga patut bersyukur kehadirat Allah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini. Bahkan statistik, mortalitas, angka kematian itu naik terus. Kita prihatin. Tetapi di sini berlaku iman Kristiani kita. Bahwa Allah kita yakini, kita imani, Allah tidak biarkan kita. Ya berapa banyak anggota jemaat GGP Maranatha juga terpapar kan? Saya mengucap syukur Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, dan darah orang yang pernah terpapar nih, itu berguna untuk orang-orang yang belum terpapar nih. Saya enggak tahu di rumah sakit dipraktekkan dan di plasma darah didonorkan gitu ya. Jadi darah saudara nih, wah punya khasiat nih ya. Untuk Bapak Ibu yang pernah terpapar dan kemudian Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mari kita care kepada orang yang ada di sekitar kita nih. Ya. Tapi terlebih daripada itu semua bersyukurlah bahwa we are God's people. Kita ini umat Allah. Yang Allah berikan kepastian keselamatan. Allah berikan janji-janjinya kepada kita. Ini jati diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, katakan berapa lama kita mengenal Tuhan?
berapa bulan, berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Maka kemudian di dalam surat Ibrani 5 ayat 12, Ibrani 5 ayat 12, dihitung lamanya, engkau ini mestinya sudah menjadi pengajar. Diajar untuk apa? Mengajar orang lain. Saya senang sekali dalam gereja ini kalau selesai ibadah, kemudian terjadi percakapan satu kepada yang lain. Wah, saya senang lihat kontak ya dengan saudara-saudara tertentu. Silakan boleh bercakap-cakap, walaupun sekarang dibatasi nih bercakap-cakapnya. Ya kalau 2-3 orang it's okay, tapi kalau sampai ada 5-10 orang, oh jangan berkerumun. Ya. Jadi waktu saya lihat saudara bisa bicara satu kepada yang lain, tanpa disadari bapak ibu saudara mengajar satu kepada yang lain. Menceritakan pengalaman hidup, menceritakan kejadian apa yang terjadi. Kemudian bagaimana ia menghadapi situasi sulit, bagaimana Tuhan berikan way out. Bagaimana ia sakit, bagaimana Tuhan sembuhkan. Bagaimana ia mengalami hal-hal yang tidak mudah, tapi bagaimana Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Wah, saya sendiri juga dalam pengalaman hidup ini, sekian lama, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu persoalan. Tapi akhirnya kan it's behind. Itu di belakang akhirnya kita tinggalkan. Tapi muncul lagi persoalan yang lain. Hadapi lagi. Tuhan tolong selesaikan kita, lewati lagi. Datang lagi persoalan. Terus menerus hidup kita dalam dunia ini. Sampai seorang ekonom yang terkenal katakan, persoalan itu akan selesai kalau manusia mati. Tapi bagi saya manusia mati belum selesai persoalan. Siap menghadapi judgment, pengadilan Allah nanti. Tapi berbagai orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, yang mempunyai jati diri, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang memberikan kepastian keselamatan. Ya, jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita punya jati diri. Nah, bagaimana iman percaya kita ini? Maka ini harus diproses. Maka Yesus katakan jikalau kita punya iman, diumpamakan satu metafora, satu perumpamaan sebesar biji sesawi saja, biji yang paling kecil di dunia ini. Tapi kalau itu ditanam, dikatakan itu akan bertumbuh, itu menjadi pohon yang besar. Itu kalau dibina, itu kalau dipupuk, itu kalau istilahnya dipelihara begitu rupa supaya bertumbuh dengan baik. Bukankah iman percaya kita juga tidak boleh, apa maksudnya ini, adonan yang tidak bekah itu apa namanya? Bantat. Gitu aja tidak berkembang itu adonan. Begitu sedih satu ibu, saya suka bantu ibu cucu ini kalau bikin roti, bikin apa, kenapa tidak bekah? Apa yang salah? Apakah kepret sama air atau kena apa gitu? Jadi tidak bekah. Apa terigunya yang salah atau apa ini namanya sebutnya mifan apa itu untuk membuat adonan supaya berkembang? Apa jelek itu kualitasnya? Saya enggak tahu. Ya ibu-ibu yang lebih pengalaman. Ya, oleh karena itu iman percaya kita ini harus diproses. Maka kemudian dikatakan kita akan menjadi umat Allah yang mempunyai iman yang high quality. Satu iman yang kualitasnya tinggi. Dihadapkan kepada realita tidak menyerah. Tapi semakin dewasa kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah poin yang pertama tentang jati diri. Ya sampai muncul satu ayat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita ini yang tadinya bukan umat Allah. Tetapi kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wih, luar biasa. Jadi hidup di dalam Yesus itu banyak berkat-berkat yang kita terima. Baik berkat rohani maupun jasmani. Puji Tuhan. Poin yang kedua. Hal apa ini? Adalah berbicara soal step of faith. Langkah iman. Menyadari akan dirinya, akan jati dirinya, maka Ezra rindu berbuat sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Allah dan berguna untuk sesama. Ya. Jadi ini langkah iman Ezra. Dia menghadapi pergumulan yang sulit itu enggak gampang. Dia membawa tim beserta dengan Zerubabel, dengan siapa ini, membawa jumlah orang-orang yang akan kembali ke homeland, ke tanah air. Maka di sini Ezra udah muncul kerinduannya supaya bangsa ini
mengenal firman Tuhan secara deeper and deeper. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ini memerlukan waktu, memerlukan pergumulan yang tidak gampang. Biarlah umat Allah ini boleh mengenal kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Beriman bahwa Allah pasti menolong. Itu ada di dalam firman Allah. Kesulitan yang dihadapi oleh umat Allah pasti ada way out. Demikian juga tentang pandemi COVID-19 ini. Kita tidak akan terus-menerus didera dengan virus, kuman, pandemi COVID ini. Kali waktu COVID-19 ini akan dikalahkan. Saudara percaya? Saya percaya. Allah tidak tinggal diam peluk tangan. I don't care anymore. Oh tidak. Ya, Allah tetap bertanggung jawab. Karena dia yang menyelamatkan umatnya. Dia yang care. Dia yang peduli. Andai kata memang berapa banyak selama pandemi COVID terjadi. Berapa banyak anak-anak Tuhan pulang kampung. Seperti pidato Jokowi di UI ya berapa tahun lalu. Pulang kampung nih. Kalau berapa banyak anak-anak Tuhan dipanggil pulang kampung. Karena dunia ini bukan rumah kita. Seperti nyanyian Jim Reeves. Katakan my world is not my home. Dunia ini bukan rumahku. Rumah kita ini adalah in heaven. Jadi orang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus diberikan berkat kepastian, ada tempat yang abadi, tempat yang kekal. Itulah rumah Bapa di sorga. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, realita terbukti doa dan harapan Ezra supaya umat Allah ini kembali diajarkan firman Allah, diajarkan kebenaran. Roma 10 ayat 7, Yakobus 2 ayat 17, Roma 10 ayat 7 bahwa segala sesuatu harus dengan iman, harus ada unsur iman. Tapi iman kalau tidak dilakukan, mati. Jadi Roma 10 ayat 7, Yakobus 2 ayat 17 ini tak terpisahkan. Ini kaitannya erat sekali antara beriman dengan wujud langkah iman. Puji Tuhan. Oleh karena itu doa dan harapan Ezra itu akan terwujud. Bagaimana kemudian umat Israel ini kembali belajar tentang hukum Taurat. Tapi di kemudian dalam zaman Yesus sebagai manusia ini salah kaprah. Ya, salah kaprah. Bahwa akhirnya mereka menambahkan ajaran-ajaran manusia ke dalamnya. Kemudian menyisihkan kebenaran firman Tuhan. Mereka seolah-olah melekat kepada firman Tuhan tetapi terjadi kemunafikan. Sampai ada orang yang memerlukan pertolongan, mereka cuek gitu ya. Karena apa? Mereka ingatnya kepada diri sendiri, ingin taat kepada firman Tuhan, tapi tidak ada kasih untuk menolong orang di sekitarnya. Saya suka lihat tayangan di YouTube tentang tentang kehidupan di Amerika. Kita berpikir bahwa Amerika ini negara kaya, negara superpower, itu warga masyarakatnya diberkati, begitu. Memang betul. Tapi berapa persen? Tapi kemudian saya melihat ada orang-orang Amerika bule, tapi mungkin imigran mungkin dari negara lain datang ke Amerika, terlunta-lunta sengsara. Akhirnya mereka menjadi homeless, menjadi gelandangan, nggak punya tempat tinggal. Sampai diceritakan ada satu anak remaja, remaji, dia menulis pakai spidol di satu dus gitu ya. Help me, I'm homeless. Tolong saya nggak punya rumah. Sampai kemudian ada satu ibu, dia katakan, apa yang saya bisa tolong untuk kamu? Kamu memerlukan apa? Udah makan kamu siang ini? Anak ini diam aja. Terus ibu ini katakan, saya sudah 5 tahun kehilangan anak saya yang remaja, seusia kamu. Ibu ini merasa sedih. Dan dia mau ajak pulang ini anak remaja ini. Wah, terlunta-lunta ini anak remaja. Saya berpikir, apa ini anak remaja gereja? Bukan nih kira-kiranya. Atau ini anak bandal mungkin dulu kepada orang tua sampai hidup terlunta-lunta. Kasihan. Ya. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara. Ya. Oleh karena itu, saya ada satu kerinduan apabila
umpamanya Tuhan izinkan saya bisa ke luar negeri, saya rindu ingin datangin gereja yang ada di luar negeri. Saya ingin berkenalan dengan pastor, dengan gembalanya. Saya ingin berkenalan dengan anggota jemaatnya. Apalagi kalau diberikan waktu kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Aduh, puji Tuhan, senang sekali. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat kembali kepada Ezra. Ezra, poin yang ketiga, memiliki kebulatan tekad dalam hidupnya. Untuk apa? Melakukan sesuatu yang diyakini, yang diimani, bahwa Allah merestuinya. Cepat atau lambat, kerinduannya itu akan terwujud. Tapi di sini memerlukan kebulatan tekad memang. Ya, jadi rencana ini harus digumuli di hadapan Tuhan. Maka muncullah Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, Yesus memberikan satu perumpamaan. Di sana dikatakan apa tujuannya? Supaya mereka terus-menerus berdoa. Perpetual. Perpetual itu artinya no ceasing. Tidak ada istirahatnya. Melainkan terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya, ini tekanannya ini. Jadi kita punya rencana apa nih? Maka kita perlu kebulatan tekad di sini. Yosua pernah dihadapkan kepada satu pilihan. Mau taat kepada firman Tuhan atau tidak. Waktu dia melihat bangsa Israelnya terlalu mudah kadang-kadang kena pengaruh kepercayaan bangsa kafir sekitarnya. Maka dia katakan, aku dan isi rumah tanggaku atau keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Waduh, tekadnya luar biasa ini Yosua nih. Saya juga rindu. Ya, saya dan istri sebagai orang tua rindu putra-putri kami beribadah kepada Tuhan. Putra-putri kami kemudian ketemu jodoh satu kepada yang lain. Maka saya juga rindu keluarganya dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dulu saya memberikan syarat kepada putra-putri kami dapatkan jodoh harus seiman. Tidak seiman, bedok. Saya bilang tegas ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan berikan jodoh yang seiman. Walaupun tadinya mungkin ada yang gak percaya, tapi kemudian percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dibaptis, baru. Ya, tapi itu juga belum. Dilihat karakternya. Betul gak? Mewujudkan gak pertobatannya dalam daily life, dalam kehidupan hari lepas sehari. Ya, oleh karena itu, rencana harus digumuli di hadapan Tuhan. Poin yang berikut, dalam kebulatan tekad, maka Ezra perlu membuat teamwork. Apa itu teamwork? Dia harus mempunyai kerjasama dengan saudara seiman yang lain. Motif dan tujuan semua anggota harus sama demi menggapai ke masa depan. Hidup yang lebih baik. Baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani. Ya, ini dia. Ya, kebulatan tekad kadang-kadang dalam organisasi itu deal, setuju. Tapi kemudian menghadapi realita yang terjadi, melepas semangatnya ini. Kemudian muncul argumentasi begini begitu. Ini enggak bulat tekadnya nih, benjol nih tekadnya ini atau alias persegi. Maka dalam bahasa Indonesia tekad itu harus bulat. Artinya bersatu. Jangan munafik, jangan hanya di mulut aja bersatu tapi ternyata tidak bersatu. Saya belum lama ini 1-2 hari yang lalu kagum loh. Ke siapa ini? Ke siapa namanya? Ikaditio, siapa itu? Orang Tionghoa yang pernah tinggal di Palembang, tapi kemudian pindah ke Aceh. Dia punya perusahaan peti kemas, saya dengar kontainer itu. Wah, sampai diberkati dia. Ya, apa yang saya mau tekankan di sini? Menyumbang 2 triliun loh. Bill Gates juga kalah di sumbangannya nih. Ya, wah, sampai dapat pujian dari berbagai pihak. Dan dia punya anak yang namanya Johan. Nah, Johan ini dulu akrab berteman dengan yang sekarang jadi perwira menjadi Kapolda Sumatera Selatan, Pak Eko, siapa namanya? Ya, akrab. Dalam kemudian Pak Johannya meninggal dunia. Jadi keluarga ini senang memberikan sumbangan ke pemerintah daerah Sumatera Selatan 2 triliun. Berapa itu 2 triliun? 2.000 miliar. Wow. Sampai siapa ini pengacara orang Batak nih. Sampai terkagum-kagum loh. Padahal dia juga kaya, dia punya harta benda.
Wah, saya waktu lihat Pak Tio ini menyumbang 2 triliun, berapa banyak artis, berapa banyak ini sultan di Indonesia yang begitu kaya raya, pamer mobil, pamer rumah begitu mewah, tetapi seolah-olah seperti nggak care kepada warga masyarakat. Saya kagum nggak Agnes Monica mendirikan klinik pelayanan yang terpapar COVID ini. Tapi walaupun dikritik, banyak juga dapat kritik. Tapi Anas dia rela menyumbangkan dana itu. Tidak pamer kekayaan. Memang ada banyak katakan bahwa Anas ini artis yang paling kaya dibandingkan dengan yang lain. Tapi dia care. Puji Tuhan. Sekarang Pak Tio menyumbang 2 triliun. Wah, luar biasa. Wah, coba kalau di anggota GGP. Mungkin care dengan GGP ini. Ya. Puji Tuhan. Saya kagum. Ya. Oleh karena itu tekadnya harus bulat ini. Untuk membuat teamwork satu kepada yang lain. Nah, kalau kita sudah bulat tekad kita untuk menggapai ke masa depan, maka request, pimpinan minta, mohon, pimpinan dan kehendak Allah yang jadi di dalam apa yang dicita-citakan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan Allah adalah pembimbing, pelindung kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu kisah tentang Ezra sebagai ahli Taurat telah terjadi ribuan tahun lalu. Namun segala bentuk pengalaman hidup pribadi dan pelayanan menjadi berkat. Menjadi kemuliaan bagi Allah dan untuk kita semua. Mari kita belajar keteladanan Ezra sebagai umat pilihan Allah. Demikian juga umat tebusan Allah dalam Kristus pasti mendapatkan kepercayaan untuk banyak hal. Kebulatan tekad yang teguh, yakin pimpinan Allah, tentu apa yang dirindukannya akan terwujud sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Allah memberkati kita sekalian di dalam pribadi Yesus saat ini maupun waktu-waktu yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan materi kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh meneguhkan iman kami pada saat ini menghadapi waktu-waktu yang ada di hadapan kami. Kami tak berdaya jikalau Tuhan tidak ikut campur tangan dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menikmati perjamuan kudus pada awal bulan Agustus ini. Di tangan kami sudah ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan air anggur dalam cawan-cawan kecil yang kami pegang melambangkan darah Tuhan Yesus yang pernah tertumpah di Bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang siap menguduskan, memberkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, sebelum kami menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami mohon ampun di hadapan Tuhan segala dosa, kesalahan, kata-kata yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami masing-masing, mungkin disertai dengan dorongan emosi kami. Kami marah, kami tersinggung, sehingga tanpa disadari kami mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Bahkan di dalam kiprah pelayanan kami.
dalam hidup pergaulan dengan warga masyarakat sekitar kami. Demikian juga dengan saudara seiman dalam gereja. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat, tidak menjadi syak atau batu sandungan. Terima kasih Tuhan, saat kami mengaku dosa kesalahan kami, Engkau setia dan adil. Kami mengaku dosa, Engkau mengampuninya. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan menikmati perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah, pemberitaan dari atas mimbar ini. Demikian juga kami sudah menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diberikan bagi kami orang berdosa. Maka melalui pertobatan kami diberikan status yang baru menjadi umat Allah. Terima kasih Tuhan untuk langkah pertama yang boleh kami alami, kami nikmati. Maka langkah-langkah hidup kami selanjutnya di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami memerlukan kebulatan tekad dalam hidup kami. Kami memerlukan sikap yang serius. Kami memerlukan langkah iman untuk kami belajar kebenaran firman Allah. Untuk kami setia hadir dalam ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kami. Demikian juga Tuhan, kami rindu, kami semakin bertumbuh di dalam iman pengenalan kami kepada Tuhan Yesus. Supaya kami tidak diombang-ambingkan lagi oleh berbagai macam angin pengajaran yang terjadi di luar. Melainkan kami boleh kokoh berdiri di atas kebenaran firman Allah. Itulah kerinduan kami Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja kami. Urapan berkat-Mu turun atas mereka sekalian. Baik di dalam ibadah resmi maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang diselenggarakan. Hamba percaya tiap firman Allah yang disampaikan, yang diberitakan, penuh dengan urapan di hadapan-Mu. Hamba percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Saat ini hamba juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang terpapar COVID-19, yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin ada yang isoman di rumah mereka masing-masing. Hamba mohon berkat pertolongan-Mu untuk mereka. Menguatkan iman mereka. Tapi juga perlu minum obat, minum vitamin. Untuk mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan isoman yang ditentukan oleh pemerintah. Di sini kami juga melihat bagaimana pemerintah care kepada para pasien yang terpapar COVID ini. Terima kasih. Mereka juga membagikan bansos untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Demikian juga UMKM yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, ini sebagai wujud dari perhatian pemerintah kepada warga masyarakat. Hamba menyerahkan untuk mereka yang terpapar ini, kami memerlukan jamahan tangan Allah. Biarlah mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih,
Sehingga mereka satu saat akan kembali ke gereja dalam persekutuan, dalam ibadah yang akan diselenggarakan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga bersyukur berapa banyak di antara anggota jemaat yang pernah terpapar, tapi kemudian mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh. Maka segala hormat kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui iman yang kau anugerahkan, bahwa COVID-19 ini tidak akan ditakuti lagi waktu-waktu yang akan datang. Hamba percaya ini akan menjadi salah satu penyakit yang biasa, seperti demam berdarah, seperti malaria, seperti penyakit-penyakit yang lain. Dan tiap toko obat, apotek ada obatnya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa kami sebagai umat Allah ada dalam perlindungan tangan Allah. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi yang dibantu oleh para menteri. Demikian juga para gubernur, para bupati, wali kota yang ada di daerah kami masing-masing. Sampai para camat, RT, RW, hamba menyerahkan semua dalam pemeliharaan tangan-Mu. Demikian juga untuk warga masyarakat. Ajar untuk kami disiplin, ajar untuk kami mematuhi tiap peraturan yang diberikan. Hamba menyerahkan semua di dalam tangan pimpinan-Mu, supaya tingkat kematian COVID-19 semakin lama semakin minim, semakin lama semakin minim, semakin lama semakin tidak ada pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan untuk GGP Maranatha Cimahi di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Untuk para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan pertolongan turun atas engkau sekalian yang dikasih oleh Tuhan saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.